Ku lihat ibu. Pada pagi yang berbahagia ini kita mesti diberikan kesehatan, kesempatan untuk dapat hadir bersama menyampaikan aspirasi rakyat Indonesia, tidak terkecuali Aceh, di depan gedung yang terhormat ini untuk menyampaikan beberapa hal yang menjadi kepentingan dan keadilan serta kesejahteraan kaum buruh. Salam dan salam tak lupa pula kita sanjung sajikan ke pangkuan alam Nabi besar Muhammad SAW. Yang kita hormati bersama Bapak anggota Dewan yang terhormat yang telah hadir di depan kita bersama, Bapak Fadlan Saidi, insya Allah beberapa anggota Dewan lain dan calon ketua DPR Aceh Bapak Dahlan yang akan hadir bersama kita di sini. Yang kita hormati bersama Bapak-bapak kepolisian yang selalu setia bersama kita untuk menjaga keamanan, menemani kita dalam pelaksanaan aksi damai pada hari ini dan juga pada kegiatan-kegiatan yang lainnya. Juga Bapak-bapak Satpol PP yang juga ingin selalu kita bersama-sama dan memperjuangkan kesejahteraan bagi pekerja-pekerja non-PNS yang ada di pemerintah Aceh. Pada hari ini, Aliansi Buruh Aceh dari Serikat Pekerja, Serikat Buruh hadir ke gedung yang terhormat ini untuk menyampaikan beberapa hal menyangkut dengan kesejahteraan, keadilan bagi kaum pekerja buruh yang ada di Aceh. Yang pertama, para pekerja buruh yang ada di Aceh dan Indonesia terus konsisten untuk menyampaikan penolakan revisi Undang-Undang 13 tahun 2003 tentang ketenagakerjaan yang poin-poinnya telah kami sampaikan sebelumnya, bahwa pasal-pasal yang bisa merugikan dan menghilangkan hak-hak pekerja buruh. Untuk itu kami menolak revisi Undang-Undang 13 tahun 2003. Hidup buruh, hidup pekerja. Yang kedua, kami mewakili segenap rakyat Indonesia, khususnya masyarakat Aceh, menolak kenaikan iuran BPJS Kesehatan. Sekalipun pekerja buruh memberikan iuran 5%, di mana 4% dari perusahaan dan 1% dari pekerja setiap tahun mengalami kenaikan berdasarkan kenaikan upah. Kenaikan iuran BPJS bagi pekerja mandiri untuk kelas 1 dan kelas 2 juga kami menolak untuk dinaikkan bagi kelas 3 karena akan membebani pekerja, buruh dan masyarakat, akan mengurangi daya tawar, daya beli masyarakat. Untuk itu kami menolak kenaikan iuran BPJS yang direncanakan oleh Menteri Keuangan yang diminta kepada DPR dan juga Presiden agar ini tidak dilakukan. Kami meminta, sekali lagi kami meminta tidak kenaikan iuran BPJS Kesehatan, karena saat ini persoalan pelayanan BPJS Kesehatan juga perlu ada perbaikan-perbaikan. Betul kawan-kawan? Banyak yang susah berobat ke rumah sakit. Bahkan ada pekerja buruh yang iurannya tidak disetor, tidak diiurkan oleh pengusaha, atau ada masyarakat yang belum menjadi peserta BPJS. Sementara tahun 2019 ini menjadi rencana strategis pemerintah agar seluruh rakyat Indonesia universal coverage, semuanya menjadi peserta BPJS Kesehatan. Nyatanya masih ada orang yang sulit berobat ke rumah sakit atau puskesmas. Untuk itu menjadi PR anggota Dewan yang terhormat juga pemerintah agar memastikan, termasuk di Aceh dengan program JKA, agar ini benar-benar dilaksanakan dengan sungguh-sungguh, agar masyarakat Aceh bebas dari penyakit, mendapatkan gizi yang seimbang, bebas stunting, bebas dan sebagainya. Untuk itu kesehatan menjadi utama dan juga iuran ini tidak dinaikkan. Selanjutnya kami meminta atau menagih janji Bapak Presiden Republik Indonesia, Bapak Insinyur Haji Joko Widodo, untuk merevisi PP 78 2019 tentang pengupahan, di mana PP tersebut telah menghilangkan mekanisme survei KHL, sehingga upah hanya berdasarkan inflasi plus pertumbuhan ekonomi. Kita meminta survei KHL yang hari ini kawan-kawan Aliansi Buruh Aceh telah melakukan di 13 kabupaten kota. Nilainya itu rata-rata di atas angka 3 juta, mencapai 3.500.000 rupiah. Upah minimum provinsi hari ini hanya 2.900.000 rupiah. Untuk memenuhi kehidupan yang layak, kesejahteraan, kemakmuran Aceh yang hebat, Aceh yang sejahtera, maka kita juga akan nanti meminta kepada gubernur untuk menetapkan upah minimum di atas 3 juta, mencapai 3.500.000 rupiah. Bekerja di pabrik, kawan-kawan yang bekerja di perusahaan-perusahaan swasta, yang bekerja non PNS, kapan lagi kita untuk merasakan kesejahteraan? Kita ingin melihat
bagaimana kebijakan-kebijakan yang ada di daerah pro terhadap rakyat, pro terhadap buruh, agar upahnya juga disejahterakan, diperhatikan dengan secara nasional mencabut PP 78 2015 atau merevisi sesuai janji Presiden. Terakhir, untuk isu nasional, kita menyampaikan agar pemerintah mencabut Kepmen 228 2015 tentang kedudukan ataupun posisi-posisi tenaga kerja asing. Ya. Jadi ada posisi-posisi tertentu jabatan tenaga kerja asing yang di sektor apapun boleh tenaga kerja asing itu boleh dari personalia sampai bahkan pekerjaan-pekerjaan yang rendah atau yang kasar bisa dikerjakan oleh para pekerja buruh masyarakat yang ada di Aceh dan Indonesia. Ini terjadi saudara-saudara sekalian di terdekat kita di sini di industri semen. Di sana juga ada penggunaan tenaga kerja asing. Namun kita tidak hanya berbicara soal ada di Aceh besar, tapi juga ada di daerah-daerah lain di Aceh dan di Indonesia, di Sulawesi, di Pulau Bali Mandar, bahkan di situ sangat riskan kita banyak tenaga kerja asing yang telah memposisikan posisi kerjanya di sektor-sektor ataupun pekerja-pekerja yang memang bisa dikerjakan oleh orang lokal. Untuk itu kita berharap pemerintah serius juga memperhatikan tenaga kerja asing yang ada di Aceh, diawasi dengan ketat. RPTK aja, rencana penggunaan tenaga kerja asing, serta IMTA, izin masuk tenaga kerja asing. Jangan mereka masuk kemarin sudah ada di deportasi laporan dinas tenaga kerja. Ternyata ada yang masuk tidak menggunakan rencana tenaga kerja asing dan izin masuk yang jelas. Bahkan bekerja di sektor-sektor yang tidak kita inginkan. Artinya masih bisa dilakukan oleh pekerja-pekerja yang ada di daerah, dan kita juga tidak inginkan mereka masuk kemudian mengeksploitasi wilayah-wilayah kita itu di sektor-sektor tertentu yang nanti merugikan alam dan merugikan kita semua. Selain itu juga kita terus menyampaikan terkait dengan Kanun Nomor 7 2014 tentang ketenagakerjaan di Aceh. Ini sudah menjadi alat yang kuat sebetulnya bagi pemerintah Aceh, karena kanunnya sudah lahir 2014. Namun bagaimana dengan peraturan gubernur? Alhamdulillah Bapak PLT Gubernur telah menyampaikan ketika Pergub itu sudah ada di depan, di hadapannya, di mejanya, dia akan tanda tangani. Apakah Dinas Tenaga Kerja telah menyampaikan ke sana atau seperti apa posisinya sekarang kita tidak tahu. Di sana menyangkut tentang Pergub libur tsunami yang kita suarakan dan telah diterima. Namun hari ini sebentar lagi 26 Desember, bagaimana apakah pekerja dan masyarakat Aceh libur? Maka dari Pergub tersebut kita akan menanti-nanti sebagai petunjuk teknisnya. Kemudian juga termasuk kompensasi dan dispensasi ya, tunjangan mudah bagi pekerja. Sebagai kearifan lokal kita ada megang, maka ini terus kita suarakan dan telah disetujui oleh gubernur. Untuk itu kita menanyakan juga di isu daerah bagaimana soal Pergub tersebut. Mungkin itu poin-poin yang ada, dan tentu saja banyak persoalan tenaga kerja di sini. Teman-teman dari Aceh Timur kita ada yang 1 orang hadir, sudah 1 tahun setengah Pak Bardan tidak dibayar upahnya. Jadi pemerintah tidak memperhatikan atau membiarkan, ini sangat disayangkan. Ya, kami sampaikan kepada Bapak Dewan yang terhormat, Pak Bardan, Pak Dahlan yang hadir, kami sampaikan agar ini menjadi perhatian serius, diawasi, diminta dinas terkait untuk memastikan agar hak-hak mereka kalau di PHK dibayar pesangonnya. Saudara-saudara sekalian yang hadir hari ini, teman-teman perjuangan yang kami banggakan, teman-teman dari PT Mahon ini serikat pekerja yang sudah sangat settle Pak, upahnya di atas rata-rata, bisa 3-4 kali UMP, tapi tetap mau berjuang bersama-sama kita di sini karena kita senasib seperjuangan. Kawan-kawan yang ada di sini, terima kasih dan hidup bunuh. Terus kita perjuangkan, kita tidak melihat baju kita hari ini sudah baik, kita melihat saudara-saudara kita bekerja sebagai pekerja buruh di sektor apapun agar mereka mendapatkan kesejahteraan, dan kita yang telah mendapatkan lebih baik, kita tidak pernah tinggal diam untuk terus menyuarakan demi kesejahteraan dan kemakmuran. Selanjutnya kami mohon kepada Pak Usman untuk menyampaikan orasinya. Kemudian satu lagi dari Pak Mukhtar, kami persilakan ke depan Pak. Dan satu lagi Pak Julfahri, ya, silakan ke depan. Selanjutnya kami minta kepada Pak Dahlan untuk atas upaya untuk mengingatkan kami telah berhadir kemari untuk menyampaikan aspirasi tentang tuntutan
dunia perburuhan kita, dunia kerja kita. Dan yang perlu kita ingat bersama juga sebenarnya siapapun yang menerima gaji, maka sesungguhnya mereka adalah buruh, mereka adalah pekerja. Oleh karena itu, kami ingin menyampaikan terutama terkait dengan pelaksanaan Kanun Nomor 7 tentang ketenaga kerjaan, itu yang menjadi ranah kewenangan kami untuk segera menyikapinya agar Gubernur Aceh untuk segera mengeluarkan pergub sebagai payung hukum operasional yang akan digunakan oleh perusahaan-perusahaan di tempat di mana kita bernaung bekerja dan juga menjadi pegangan bagi teman-teman buruh semuanya. Kita akan segera berkoordinasi dengan itu. Dan yang kedua, kita juga akan berkoordinasi dengan Dinas Tenaga Kerja dan Mobilitas Penduduk untuk mempertanyakan seberapa besar sebenarnya tenaga pengawas pekerja yang ada di Aceh. Karena informasi yang kami dapatkan, tenaga pengawas pekerja itu sangat sedikit sekali. Bahkan di satu kabupaten hanya ada 1 atau 2 orang, bahkan ada kabupaten yang tidak ada. Tenaga ini dibutuhkan untuk memastikan bahwa semua ketentuan peraturan perundang-undangan dan juga memastikan bahwa hak-hak buruh itu terpenuhi dan dilaksanakan oleh perusahaan-perusahaan yang mempekerjakan para tenaga kerjanya. Di luar itu, kami sebagai wakil bapak-bapak semua yang ada di DPR Aceh terkait dengan revisi Undang-Undang 13 tahun 2003 tentang tenaga kerjaan, begitu juga terkait dengan Kepmen 228 yang juga menjadi keprihatinan kita semua ketika negara dan pemerintah dalam hal ini memberikan ruang liberalisasi kepada dunia pekerjaan, sedangkan anak bangsa kita sendiri juga sedang berjuang untuk mendapatkan kehidupan yang layak, untuk mendapatkan pekerjaan yang layak. Kita juga prihatin dan juga kita akan menyuarakan itu kepada pemerintah pusat untuk menghentikan liberalisasi dunia kerja di Republik ini. Kita tidak menolak kehadiran orang asing, kita tidak menolak pekerja asing, tetapi berikan mereka pada pekerjaan yang spesifik yang tentunya anak bangsa kita sendiri tidak dapat melakukannya. Tapi kalau itu pekerjaan yang dapat dilaksanakan sendiri oleh anak bangsa kita sendiri, kenapa kita harus meng-hire tenaga kerja asing? Untuk itu sikap kami terkait dengan Kepmen 228 tahun 2019. Begitu juga halnya dengan kenaikan iuran BPJS, kita juga sepakat bahwa itu akan membebani kita, karena sesungguhnya kesehatan, pengobatan, mendapatkan layanan kesehatan yang layak adalah hak warga negara. Dan undang-undang konstitusi juga menjamin hal itu. Undang-undang tentang jaminan kesehatan nasional juga menjamin akan hal itu, bahwa setiap warga negara Republik ini akan diasuransikan untuk mendapatkan layanan kesehatan yang layak. Kita akan berjuang bersama-sama untuk itu, agar beban hidup yang sudah berat tidak akan semakin berat yang akan kita alami di masa-masa yang akan datang. Saya kira itu beberapa hal yang menjadi catatan sikap kita untuk kita teruskan. Nanti kita akan bermusyawarah dengan teman-teman lainnya yang ada di lembaga DPR ini agar bisa menindaklanjutinya. Saya kira demikian. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hidup buruh. Sampaikan selamat datang di Rumah Rakyat, Gedung Dewan Perwakilan Rakyat Aceh. Bapak Ibu sekalian, saudara-saudaraku, para pekerja atau buruh, saya lebih nyaman menyebutnya adalah pekerja. Padahal dalam arti yang kasar, ada jongos, ada babu, ada kuli, ada budak. Tapi undang-undang selalu menyebutnya adalah undang-undang ketenagakerjaan. Sekali lagi, Kanun Aceh nomor 7 tahun 2014 tentang ketenagakerjaan Aceh menyebutkan bahwa sebagai Aceh yang melaksanakan pelaksanaan ajaran syariat Islam, kami menghimbau kepada saudara pengusaha pemberi kerja, tunaikan hak budakmu, tunaikan hak buruhmu sebelum keringatnya kering. Saya menjadi prihatin, ada tenaga kerja yang 15 bulan
tidak dibayar gajinya. Oleh karena itu pada kesempatan pertama, mohon izin Pak Ketua, kita akan panggil Dinas Tenaga Kerja untuk menyelesaikan sengketa ini. Cukuplah contoh dari Aceh Timur ini tidak terulang lagi ke daerah-daerah lain. 7 bulan nggak ada upah, Pak. Yang kedua, Bapak Ibu sekalian, saya hanya ingin memberikan garansi bahwa tuntutan teman-teman buruh tenaga kerja di Aceh tinggal 2 lagi. Yang pertama adalah upah minimum provinsi 3.500.000 rupiah setelah didasarkan kepada survei kelayakan hidup. Yang kedua, dimanapun suara buruh pasti hanya akan meminta pada 3 hal. Yang pertama, haruslah kita kumandangkan hari ini. Saya mendapat update, teman-teman buruh nasional di Jakarta juga sedang melakukan aksi yang sama. Pertama adalah layak kerja, layak upah, layak hidup. Saya ingin dengar dari kawan-kawan semua, layak kerja, layak upah, layak hidup. Itulah tuntutan kita semua, saudara-saudaraku. Oleh karenanya, kami sepakat dengan saudara ketua sementara DPR Aceh dan tuntutan saudara-saudara semua. 3 tuntutan dari teman-teman sekalian. Yang pertama adalah tolak kenaikan iuran BPJS. Konstitusi Negara Republik Indonesia menjaminkan bahwa semua warga negaranya harus mendapatkan pekerjaan yang layak, hidup yang layak, layanan kesehatan yang layak. Pemerintah tidur saja, dinas kesehatan tidur saja, rumah sakit tidur saja kerjanya, karena undang-undang telah mengamanatkan bahwa 10% dari alokasi APBN adalah untuk bidang kesehatan. Demikian juga dengan amanat APBA, 10% dari APBA itu adalah untuk bidang kesehatan. Diperas lagi, dipungut lagi dengan iuran BPJS. Oleh karenanya, dalam kesempatan pertama, bila dibutuhkan tanda tangan, kami bersepakat menolak kenaikan iuran BPJS. Yang kedua, revisi undang-undang ketenagakerjaan. Benar, pemerintah, sekali lagi, Presiden kita menyebutkan bahwa kerja. Lapangan pekerjaannya mana, bos? Tidak siap kerja, lapangan pekerjaan tidak tersedia. Kalau lapangan pekerjaan tidak tersedia, mohon maaf Bapak aparat kepolisian, kriminalitas akan meningkat, maling akan di mana-mana. Saya tahu Pak, baru saja saya kembali tadi dari kampus kehilangan sepeda motor. Apa sebabnya? Siang hari orang mencuri karena sempitnya lapangan kerja. Ini orang yang sudah kerja belum digaji. Apakah begitu bobroknya negara ini? Sebelum pelantikan, tamu kami banyak, 2 kali lipat lebih dari buruh ini. Penuh sesak gedung ini. Ini relatif lebih sopan Pak Hadi. Aksi damai ini terus patutlah kita dukung bersama-sama untuk menyuarakan dengan tertib. Saya sampaikan apresiasi kepada Anda semua telah menyampaikan aspirasinya secara tertib dan bermartabat. Terakhir, tenaga kerja asing menjadi tidak lengkap. Jangankan untuk tenaga kerja, di lapangan bola pun kalau kemudian tidak ada pemain asingnya tidak menjadi seru. Tapi kalau hanya untuk cleaning service, tidak perlu tenaga kerja asing, Pak. Namanya cleaning service, namanya office boy. Kita sendiri yang menyebutkan dengan istilah asing, Pak. Cleaning service itu orang tukang sapu. Office boy itu tenaga office yang ada di kantor, itu kan office boy namanya. Apa namanya? Kalau di Jawa sana disebut lili, jadi tukang kebun. Menjadi prihatin kita bersama-sama Pak Ketua. Rektor saja pun mau diimpor. Oleh karenanya satu kata dari Aceh, tolak tenaga kerja asing. Tolak tenaga kerja asing. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Bapak Ketua dan Pak Badan Saidi. Kawan-kawan sekalian, beri aplaus buat kita semua. Dan sangat bahagia kita Pak disambut dengan sukacita. Kawan-kawan hari ini memang ingin bersilaturahmi juga sebenarnya dengan Bapak Dewan yang sudah dilantik kemarin. Tapi mungkin hari ini masih syukuran lah, kita masih tinggi kita syukuran ya. Syukuran apa? Tiduran. Jadi kita berdoa Bapak Dewan yang terhormat, tadi sudah disampaikan, kita doakan bisa menjaga amanah ini dan menjalankan tugas-tugas
legislasi dengan sebaik-baiknya. Ya. Kami kaum buruh siap mendukung untuk menuju Aceh yang sejahtera, Aceh hebat, dan mengawasi apa yang telah dihasilkan oleh DPR untuk membuat regulasi dan kita awasi bersama. Contohnya kanun ketenaga kerjaan, Pak. Makanya kita kawal terus sebagai alat kontrol, kita terus menyuarakan. Kawan-kawan sekalian, terakhir tadi saya disampaikan dari pihak keamanan akan memberikan apresiasi kepada kaum buruh di Aceh yang selalu melakukan aksi dengan damai dan diterima oleh ketua panitia. Saya ketua panitia, Bung Dedi Syarial, jadi ke depan. Bung Dedi, ya. Bung Dedi Syarial.